Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dana Fitriana. Saya adalah mahasiswi Manajemen Pendidikan 2020A. Pada video ini saya akan membahas materi tentang analisis lingkungan pemasaran yang bersumber dari buku karya Sugianto dan Ugeng Budi Haryoko tahun 2020. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung aja kita simak informasi berikut ini. Yang pertama, kita membahas tentang apakah yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran. Menurut Philip Kotler, lingkungan pemasaran adalah semua proses dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sebagai sasarannya. Selanjutnya, pembagian lingkungan pemasaran yang dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Selanjutnya, kita bicara tentang lingkungan mikro. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari pelaku atau pihak yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi secara langsung kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan. Lingkungan mikro terdiri dari, pertama, perusahaan. Dalam lingkungan internal perusahaan, terdapat manajemen puncak, riset dan pengembangan, keuangan, pembelian, manufaktur, dan akuntansi. Kedua, pemasok. Pemasar perlu memonitor dan mengevaluasi bagaimana ketersediaan sumber daya bagi kegiatan pemasaran, baik menyangkut biaya, pengiriman, dan kelangkaan. Ketiga, perantara. Para perantara ini meliputi middleman, perusahaan distribusi fisik, biro jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Keempat, pelanggan. Ada beberapa tipe pelanggan, diantaranya pasar pelanggan, pasar bisnis, pasar perantara, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Kelima, pesaing. Pesaing memiliki derajat yang berbeda. Ada pesaing yang sangat dekat dan ada pula yang sangat jauh. Jauh dekatnya tergantung kepada karakteristik produk yang ditawarkan dan kedekatan konsumen yang dimiliki. Keenam, masyarakat atau publik. Kekuatan publik seringkali menjadi besar sekali mempengaruhi penjualan produk. Hubungan baik dengan publik tentu perlu dijaga dalam konteks ini agar setiap langkah dalam kegiatan pemasaran tidak menimbulkan masalah kepada mereka. Selanjutnya, lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, dan selanjutnya akan mempengaruhi kinerja secara tidak langsung terhadap pemasaran. Lingkungan makro terdiri dari, pertama, demografi, berisikan tentang data kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Di sini perusahaan perlu melihat kecenderungan demografi utama dan karakteristiknya karena dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran. Kedua, ekonomi. Pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah, karena hal tersebut akan mempengaruhi faktor beli dan pola pembelanjaan. Ketiga, alam. Pemasar harus mengamati kekurangan bahan baku, meningkatnya biaya energi, dan tingkat populasi yang tinggi. Keempat, teknologi. Pemasar harus memperhatikan kecenderungan lingkungan teknologi, peluang, anggaran, dan lain-lain. Karena lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang dipengaruhi oleh teknologi baru, menciptakan produk, dan berbagai peluang pasar. Kelima, politik. Beberapa kecenderungan utama politik hukum yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan undang-undang, serta kelompok pembela publik. Keenam, budaya. Lingkungan ini terdiri dari lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Berikut merupakan sumber-sumber materi yang saya gunakan dalam video ini. Sekian materi yang dapat saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.